Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video beberapa hal yang harus kalian lakukan saat mengalami sensasi-sensasi dari asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, mengingat sensasi dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu sangat banyak sekali teman-teman ya, sangat beraneka ragam. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena asam lambung itu, Pak, sensasi gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu 1001 macam sensasi. Memang betul sekali teman-teman, tetapi kalian nggak usah khawatir, semuanya bisa ditangani dengan mudah karena semua sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah kegiatan sehari, kegiatan rumahan gitu teman-teman. Jadi gangguan rumahan bisa ditangani dengan mudah dengan secara rumahan juga gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian cara menanganinya seperti apa, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian juga bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasa 1001 macam sensasi yang sangat nikmat sekali, itu juga sudah di-share teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sangat banyak sekali mengalami sensasi ya. Kadang hari ini sensasinya udah kelar misalkan gitu teman-teman, besoknya ada sensasi yang baru. Nah itu teman-teman, jadi untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu kadang sering bergonta-ganti teman-teman, dan itu yang membuat kita bingung. Nah itu teman-teman, kadang yang dulu itu sudah membaik sekarang keluar lagi ya, hadir lagi. Nah itu teman-teman ya. Dan itu ketika menghadapi hal seperti itu, kadang kita itu kalau seandainya pikiran kita itu belum normal teman-teman, belum bisa berpikir wajar, kadang itu bisa membuat pikiran kita itu ngaco teman-teman. Jadi ada rasa kurang percaya diri ya. Udah tahu ini nih pasti dari panas dalam nih, tapi kenapa sekarang timbul lagi? Wah jangan-jangan ini bukan panas dalam ya, jangan-jangan ini dari gangguan yang lain gitu teman-teman, gangguan yang berbahaya yang bisa membuat nyawa kita itu melayang. Selalu saja seperti itu teman-teman, dan perlu kalian ketahui teman-teman ya, kalau seandainya kalian selalu berpikir ke arah sana teman-teman ya, itu karena kalian itu masih ada ketakutan tersendiri teman-teman. Sudah tahu itu adalah gangguan biasa, sensasi biasa, dulu juga kita mengalaminya teman-teman. Nah tetapi sekarang mengalaminya, kalian selalu berpikir kemana-mana teman-teman, ada rasa kurang percaya diri gitu teman-teman terhadap apa yang kita alami teman-teman ya. Pak guru bilang ini tidak berbahaya, orang lain juga bilang tidak berbahaya, dokter juga bahkan gitu teman-teman selalu bilang tidak berbahaya. Tetapi ketika mengulang sensasinya gitu teman-teman, pasti itu ada rasa tidak percaya diri gitu teman-teman, ada rasa tidak percaya gitu teman-teman. Wah ini jangan-jangan Pak dokter ini, jangan-jangan ini diagnosasinya salah, selalu saja seperti itu teman-teman. Tetapi padahal itu sebetulnya hanya kamu saja. Kita mengalami panas dalam hari ini, kemudian besoknya sembuh.
itu kita bisa mengalami panas dalam lagi, mungkin bulan depannya, mungkin tahun depannya pasti bisa mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Karena ketika manusia masih hidup teman-teman ya, pasti mengalami sensasi-sensasi seperti itu teman-teman, dan itu kejadian biasa sebetulnya. Nah itu teman-teman, kayak macam di ini nih, sensasi di mencret ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, ketika mencret itu jadi ciri khas ya. Tapi ini pengalaman saya teman-teman, semoga saja teman-teman tidak mengalami ya. Jadi ketika mencret itu setiap hari itu suka ditengok ya, mencret nih. Besoknya ketika BAB lihat lagi, waduh masih mencret nih. Besoknya dilihat lagi, wah masih mencret. Wah ini jangan-jangan gangguan yang berbahaya. Padahal itu tidak teman-teman ya. Ketika dulu saat terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, saya mengalami mencret setiap hari teman-teman. Itu bikin was-was teman-teman ya. Wah ini jangan-jangan perut saya masih bermasalah, jangan-jangan perut kita ini punya penyakit yang berbahaya. Selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman, tetapi ketika memahami ya bahwa mencret itu tidak akan membaik selama panas dalamnya masih ada teman-teman ya. Nah makanya waktu itu saya mencoba menangani panas dalamnya. Sebetulnya mencret itu dari panas dalam teman-teman. Dulu juga kita mengalaminya teman-teman ya. Perbedaannya, dulu kalian mengalami mencret itu mungkin selama 1 hari, 2 hari, 3 hari udah kelar gitu teman-teman, udah beres. Nah tetapi sekarang 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan gitu teman-teman, mencretnya nggak hilang-hilang teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena ada yang tidak dijaga teman-teman ya. Mencret biasanya penyebabnya dari makanan yang terlalu panas gitu teman-teman, bisa dari daging, bisa dari sambal teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi makanan-makanan yang bisa membuat perut kita panas pasti bisa menyebabkan mencret. Kayak macam daging bisa membuat mencret, bisa teman-teman ya, karena daging itu sifatnya panas ya ketika dikonsumsi itu. Nah itu teman-teman, kemudian ketika kita sudah menjaga pola makan juga, misalkan Pak saya itu nggak konsumsi daging nih, cuman lauk aja, sambal juga enggak, katanya seperti itu ya, tetapi kok sekarang masih mencret juga gitu teman-teman ya. Nah penyebab panas dalam itu dari asam lambung yang tidak normal teman-teman. Nah makanya ketika kalian sudah menjaga pola makannya, kalau seandainya asam lambungnya tidak dijaga teman-teman ya, itu mencret pasti hadir lagi teman-teman ya. Nah sekarang asam lambung yang harus dijaga itu apa penyebabnya? Kalau seandainya asam lambung tidak normal itu selain dari makanan, pola pikir yang salah teman-teman. Kalau seandainya kalian masih stres, terlalu banyak pikiran gitu teman-teman ya, nah itu pasti asam lambungnya tidak akan normal-normal ya, mencret pasti selalu hadir. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang ketika ingin menangani panas dalam, selain kalian menjaga jenis makanannya teman-teman, jaga juga pola pikirnya teman-teman ya. Hindari stres, hindari terlalu banyak pikiran teman-teman, karena ketika kalian banyak pikiran, asam lambung menjadi tidak normal lagi, dan kemudian mencretnya hadir lagi, panas dalamnya hadir lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian kayak macam panas perut sama gitu teman-teman ya. Kemudian batuk lama, dada terasa berat, tidak nyaman, itu juga sama teman-teman. Itu biasanya kalau misalnya batuk terlalu lama ya, sulit membaiknya itu teman-teman ya, karena itu biasanya ada iritasi di bagian dalam teman-teman, di bagian tenggorokan kita itu ada iritasi. Nah makanya bagi orang tua yang dulu itu teman-teman selalu bilang ya, kalau misalkan ada batuk yang belum membaik itu teman-teman 1 bulan, 2 bulan tidak membaik batuknya, karena orang tua yang dulu itu selalu bilang bahwa itu adalah batuk menahun, katanya seperti itu teman-teman ya. Padahal diagnosa dokter itu tidak ada istilah batuk menahun teman-teman ya. Nah kalau kalau batuk yang sudah lama tidak membaik itu, sebaiknya kalian kenali saja penyebabnya. Biasanya batuk yang begitu lama itu ya karena ada iritasi ya di bagian tenggorokan. Kenapa bisa membuat batuk? Karena iritasi itu bikin kita gatal teman-teman, dan ketika gatal itu ya kita itu pasti batuk. Nah itu teman-teman, kenali saja kalau seandainya kalian ada luka nih di bagian luar. Di bagian luar ketika ada perbaikan itu pasti agak gatal gitu teman-teman. Kita bisa garuk gitu teman-teman. Nah tetapi ketika ada iritasi di bagian luar, di bagian dalam, ketika ada perbaikan gitu teman-teman, terasa gatal, apakah kita bisa menggaruknya? Tidak seperti itu teman-teman. Dan batuk itu sebetulnya respon tubuh kita gitu teman-teman saat menghadapi gatal. Dan coba ingat-ingat saja, ketika kalian ada iritasi di bagian dalam gitu teman-teman ya, ketika gatal itu pasti kalian batuk. Nah itu teman-teman. Nah kemudian sekarang bagaimana solusinya Pak biar kita itu tidak batuk? Ya alangkah baiknya kalian jaga saja perbaikannya teman-teman. Jadi ketika ada perbaikan di bagian tenggorokan, kalau misalnya ada iritasi gitu teman-teman ya, jaga perbaikannya dengan cara seperti apa? Banyak minum saja teman-teman ya. Nah itu, jadi untuk minum itu jangan pernah disepelekan teman-teman. Sering minum saja, sering minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari. Kemudian jaga juga jenis makanannya. Caranya jenis makanannya itu yang seperti apa?
Hindari makanan-makanan yang pedas, hindari makanan-makanan yang alot, apalagi yang keras. Nah, kenapa makanan keras harus dihindari? Bayangkan saja, mari berpikir secara logika saja. Kalau seandainya ada ada iritasi di bagian dalam, di bagian tenggorokan, teman-teman ya, ketika ada perbaikan, biasanya perbaikan di bagian dalam itu diawali dengan selaput yang selaput yang baru gitu, teman-teman. Dan kalau seandainya kita mengkonsumsi makanan yang alot atau yang keras, itu nanti tergores lagi, teman-teman. Nah, makanya ketika ada batuk yang terasa lama gitu, teman-teman, apalagi ditandai dengan batuknya itu kayak macam gatal gitu, teman-teman ya. Nah, itu harusnya kalian itu makannya itu yang lembek-lembek, kemudian sering minum air hangat pelan-pelan, minimal 8 gelas dalam sehari. Nah, itu teman-teman, biar terbantu ya perbaikannya, biar lebih cepat. Nah, itu teman-teman. Kemudian BAB, sakit perut, terasa melilit, itu sebetulnya kegiatan biasa sih sebetulnya gitu, teman-teman ya. Dulu juga pernah kalian mengalaminya kalau seandainya kalian menyadari gitu, teman-teman ya. BAB terasa sakit gitu. Jadi sakitnya itu di bagian perut terasa melilit, teman-teman ya. Itu sebetulnya hanya pergerakan BAB, teman-teman ya. Pergerakan BAB pergerakannya itu bisa lebih cepat, atau misalkan karena memang usus kitanya itu sedang berfungsinya itu kurang baik, teman-teman ya. Atau misalkan karena ada pergeseran gas, karena yang gas itu biasanya pergeserannya cepat dan kemudian usus kita itu kecil ya. Usus kita itu kecil ya. Berbeda dengan usus yang bagian besarnya. Nah, bagian usus itu biasanya ketika ada dorongan kuat gelembung udara atau gelembung gas, itu pasti akan terasa melilit, teman-teman ya. Nah, itu jadi bukan hal yang berbahaya, teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana cara menanganinya? Kembali lagi, jangan lupa air minum. Itu yang namanya air minum itu sangat penting, teman-teman ya. Perbanyak saja air minum, teman-teman ya, minimal 8 gelas dalam sehari. Nah, itu teman-teman. Kemudian jaga jenis makanannya, jangan sampai kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menimbulkan gas kayak macam umbi-umbian, hindari dulu gitu, teman-teman ya. Kemudian yang bisa menyebabkan panas dalam, hindari dulu gitu, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya, itu untuk BAB terasa sakit, terasa melilit gitu, teman-teman ya. Nah, kemudian hal yang lumrah yang biasanya lagi ketika kalian mendapatkan sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kayak macam pendengaran kurang jelas, atau misalnya berdenging, atau misalnya bergemuruh, teman-teman ya. Nah, itu sebetulnya kegiatan biasa, teman-teman. Kalau seandainya kita lagi olahraga nih, lagi mau keluar keringat gitu, teman-teman, kadang pendengaran kita juga agak bergemuruh gitu, teman-teman ya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Biasanya itu karena aliran darah, aliran oksigen kurang lancar, teman-teman. Itu yang pertama, teman-teman. Enggak berbahaya, teman-teman ya. Nanti juga akan membaik dengan sendirinya. Nah, tetapi kalau misalnya, Pak, saya itu bergemuruhnya ini udah lama nih, udah 1 mingguan terus-terusan bergemuruh, periksakan ke dokter, teman-teman. Biasanya itu ada kotoran yang banyak di bagian telinga, teman-teman, dan itu harus dibersihkan, teman-teman ya. Nah, itu karena ketika banyak kotoran juga, itu bisa memperhambat aliran oksigen ke bagian telinga. Nah, itu teman-teman, jadi agak menggumpal di dalam. Jadi kalau misalnya kita mendengar suara itu agak bergemuruh juga gitu, teman-teman ya. Nah, itu makanya periksakan ke dokter. Nanti kalau misalkan ada kotoran ya harus dibersihkan, teman-teman ya. Semudah itu, sesimpel itu sih sebetulnya gitu, teman-teman ya. Nah, kemudian hidung mampet nih. Untuk hidung mampet ini di video-video yang kemarin-kemarin itu banyak sekali yang bertanya, Pak, saya itu hidungnya mempet nih, nggak ada ingusnya, tapi kenapa mempet kayak macam begitu? Dan mempetnya itu bisa bergonta-ganti ya, kadang di bagian kiri, kadang pindah ke bagian kanan, kadang dua-duanya gitu, teman-teman ya. Nah, itu sebetulnya kegiatan biasa, teman-teman. Dulu juga kalian mengalaminya saat ada panas dalam. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kembali lagi sama panas dalam. Apakah panas dalam itu bisa membuat hidung terasa mempet? Bisa, teman-teman ya, karena ada panas dalam. Ini terpengaruh ya ke bagian pernapasan, ke bagian atas itu terpengaruh, tetapi bukan ke paru-parunya, tetapi saluran pernapasannya. Nah, itu teman-teman ya. Biasanya hidung mempet itu kalau seandainya dari panas dalam, ditandainya seperti apa? Dada terasa berat gitu, teman-teman ya, terasa panas. Kadang ada juga yang tidak merasa panas tapi hidungnya mempet gitu, teman-teman ya. Ciri khas dari panas dalam itu ketika hidung mempet itu kayak macam pilek itu, sebetulnya dari panas dalam itu tidak ada ingusnya, teman-teman ya. Sepengalaman saya memang seperti itu. Tetapi kalau misalnya kalian meler ada ingusnya, teman-teman ya, nah berarti itu fix kalian itu dari virus influenza. Nah, itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian mepeg ya, kalau orang sudah itu bilang mepeg ya, bagian sini itu terasa mempet gitu, teman-teman ya. Nah, ini terasa mempet itu biasanya dari panas dalam, teman-teman. Cara menanganinya seperti apa?
Jaga jenis makanannya, jangan sampai kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa membuat panas dalam. Itu yang pertama. Yang keduanya, kembali lagi sama air minum, teman-teman ya. Air minum itu khasiatnya sangat besar, teman-teman ya. Jadi usahakan minimal 8 gelas dalam satu hari air putih hangat. Nah itu teman-teman, jangan pernah sepelekan air putih hangat. Nah itu teman-teman, jadi usahakan kalian harus banyak minum gitu teman-teman ya. Nah kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya mengalami demam juga teman-teman ya. Kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis mengalami demam, kemudian kita itu was-was, kenapa ini saya demam teman-teman ya. Selalu saja seperti itu, padahal untuk demam itu adalah gangguan biasa teman-teman ya. Dulu juga kalian pernah mengalami demam teman-teman, tetapi kalau dulu kalian biasa-biasa saja, kalian mengkonsumsi obat, tidak ada cemas teman-teman ya. Kemudian selang 1 minggu udah beres. Nah itu teman-teman, paling lama 1 minggu itu udah beres. Nah itu teman-teman, nah tetapi sekarang kalian mengalami demam itu kalian cemas, was-was teman-teman ya. Nah berarti kalau misalnya kalian sekarang lagi demam, kemudian ada cemas, ada was-was, berarti mental yang harus dibenahi teman-teman ya. Kenapa mental harus dibenahi saat demam gitu teman-teman, saat anxiety disorder? Karena demam itu demam biasa teman-teman. Mari pahami saja, setiap orang hidup, setiap orang masih ada di dunia ini teman-teman ya, untuk mengalami demam itu hal biasa teman-teman ya. Nah itu karena untuk orang-orang yang normal juga itu mengalami demam. Nah itu teman-teman, tetapi ada yang harus diperhatikan juga teman-teman saat kalian sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian mengetahui oh sekarang ini saya sedang mengalami demam, apakah obatnya? Karena ketika kalian mau mengkonsumsi obat juga ada hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai kalian itu mengkonsumsi obat untuk penurun demam tetapi bisa mengganggu ke pencernaan kalian juga. Nah itu teman-teman yang harus diperhatikan itu gitu teman-teman ya. Nah sekarang caranya seperti apa? Jangan telat makan saja teman-teman ya. Yang namanya makan, jangan pernah kalian telat, jangan pernah kalian tinggalkan. Apapun yang terjadi, makan harus tetap masuk. Karena ketika sakit, ketika kita sehat, makanlah yang paling utama gitu teman-teman ya. Ketika sakit, perbaikannya dari sel tubuh kita hasilnya dari mana? Dari makanan yang penuh protein. Kan seperti itu. Kita lagi sehat nih, beraktivitas gitu teman-teman ya, keluar keringat. Nah itu yang menghasilkannya dari mana? Dari makanan, kita dapat energinya. Nah itu teman-teman, makanya untuk makan itu apapun yang terjadi, makan jangan kalian tinggalkan. Nah itu teman-teman, kemudian ketika demam, usahakan kalian banyak minum, minimal 8 gelas dalam sehari. Kemudian banyak beristirahat teman-teman ya. Kemudian hindari cuaca panas, hindari cuaca dingin. Kemudian hindari terlalu stres juga teman-teman, istirahat total saja. Nah itu teman-teman ya, ketika kalian mengalami demam. Itu gitu teman-teman ya. Nah kemudian sensasi selanjutnya adalah perut sering kerucukan. Ini pertanyaan dari akunnya siapa nih? Lupa lagi saya nih, nggak ditulis nih ya. Perut kerucukan itu sebetulnya itu adalah pergerakan gas gitu teman-teman ya. Nah biasanya itu untuk orang normal gitu teman-teman ya, itu adalah bentuk respon tubuh saat kita kelaparan. Tetapi ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ada perut kerucukan, itu suka bingung, kenapa ini perut kerucukan ya. Selalu seperti itu teman-teman ya. Itu dulu saya gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika mengulas atau flashback kejadian dulu, kita kerucukan itu kalau misalnya kita lapar gitu teman-teman ya, itu hanya bentuk respon tubuh saja gitu teman-teman. Jadi ketika kalian mengalami kerucukan, sebaiknya kalian makan saja. Nah tetapi ada kalanya ketika kita sudah makan itu perut juga kerucukan gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya wajar, karena asam lambungnya sedang tidak normal, banyak gas di situ teman-teman ya. Jadi ketika makan juga selang 5 menit atau 10 menit kerucukan tetap hadir. Apakah harus makan juga? Nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau seandainya kalian sudah makan ya sudah, nggak usah makan saja teman-teman. Berarti kerucukan itu hanya bentuk respon tubuh saja saat ada gas. Nah itu teman-teman jangan khawatirkan gitu teman-teman. Tetapi berbeda ketika kalian kerucukannya belum makan, itu mungkin bentuk respon tubuh saja saat kalian itu kelaparan, makan saja. Nah itu teman-teman, semudah itu, sesimpel itu teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian sulit sendawa. Nah dulu saya mengalami sulit sendawa itu agak lama teman-teman ya. Dan itu ketika sulit sendawa itu mengganjal di sini teman-teman ya, dan itu membuat saya cemas waktu itu teman-teman ya, karena waktu itu belum memahami juga gitu teman-teman. Jadi waktu itu berpikirnya itu wah ini jangan-jangan mendekati jantung, wah ini jangan-jangan mendekati jantung. Selalu seperti itu teman-teman. Tetapi kalau misal kalian mengenali sulit sendawa itu karena esopagusnya kurang berfungsi dengan baik. Esofagus itu kalau orang Sunda itu ulu hati ya, angen. Nah itu teman-teman itu kurang berfungsi dengan baik.
apa ya, wajarnya kalau misalnya banyak gas di bagian lambung itu, kalau misalnya mau sendawa itu esopagusnya membuka gitu teman-teman ya. Nah karena sekarang itu kurang berfungsi dengan baik, jadi ada dorongan gas keluar itu ya, ininya tidak membuka ya, esopagusnya itu tidak membuka ya, akhirnya tertahan dan kemudian terasanya itu mengganjal. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang solusinya kayak gimana? Sering minum lagi teman-teman air hangat pelan-pelan teman-teman, minimal 8 gelas dalam sehari. Kenapa harus seperti itu? Biar nanti esopagusnya itu terpancing ya. Jadi sendawanya itu terpancing teman-teman ya. Hanya sesimpel itu teman-teman, konsisten lakukan itu setiap hari, nanti juga lambat laun esopagusnya kembali normal. Nah itu teman-teman, semudah itu, sesimpel itu. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian ada juga yang BAB jarang. Saya dulu waktu terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika mengalami BAB jarang, kadang selalu bingung teman-teman ya. Makan nih setiap hari ini pagi-pagi kita makan segini gitu ya, siangnya segini, sorenya segini, tetapi kok BAB itu jarang. Kemudian ketika dilihat BAB-nya sedikit, wah itu bikin cemas teman-teman. Jadi selalu bingung ya, kemana nih makanan saya gitu teman-teman ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, bahkan buat orang normal juga, kalau seandainya kalian makannya belum sesuai kapasitas dengan kebutuhan kalian teman-teman ya, pasti BAB-nya sedikit. Nah itu teman-teman ya, makanya ketika kalian mengalami BAB yang sedikit, jarang gitu, kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali teman-teman ya BAB-nya. Dulu saya juga seperti itu ya. Kemudian pas lagi BAB juga, BAB-nya cuma sedikit, kalian gak usah bingung teman-teman ya, berarti makan kalian belum cukup. Nah itu teman-teman, mari kenali saja tentang BAB teman-teman ya. BAB itu adalah hampas makanan. Ketika kalian makannya itu kurang dari kapasitas, ya sudah tentu hampasnya itu sedikit teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kalian mengkonsumsi makanan itu banyak teman-teman ya, ya sudah pasti hampasnya juga banyak gitu teman-teman, dan BAB-nya bisa banyak, kemudian bisa lancar setiap hari. Nah itu teman-teman, dulu mengalami saya tuh seperti itu. Jadi ketika BAB-nya sedikit, saya berpikir wajar karena dulu juga pernah punya pengalaman ketika camping di hutan itu saya jarang makan dan BAB-nya itu bisa 2 hari sekali teman-teman ya. Nah ketika flashback kejadian ke sana, nah makanya ketika terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, saya mencoba memperbanyak makan saja. Ketika diperbanyak makannya, alhamdulillah BAB-nya lancar, kemudian BAB-nya banyak. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi teman-teman yang masih mengalami sensasi-sensasi yang rumahan seperti ini, kalian gak usah bingung teman-teman, itu sebetulnya kegiatan rumahan. Dulu juga kalian mengalaminya teman-teman ya. Tangani saja dengan secara sederhana, dan kalau seandainya kalian bisa berpikir wajar, sebetulnya tanpa dikasih tahu juga kalian bisa menanganinya teman-teman ya, karena itu merupakan hal-hal yang biasa gitu teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang hal-hal yang harus kalian lakukan saat mempunyai berbagai macam sensasi dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, terutama di sensasi yang sudah saya jelaskan gitu teman-teman. Sebetulnya banyak sekali ya sensasi-sensasi dari asam lambung, sensasi-sensasi rumahan itu sebetulnya banyak sekali, cuman durasinya udah terlalu panjang ini teman-teman. Jadi nanti saya sambung lagi ke video selanjutnya gitu teman-teman ya. Semoga saja video di kali ini bisa membantu kalian, bisa mencerahkan kalian, bisa kalian itu bisa menjadi berpikir positif, bisa berpikir wajar gitu teman-teman. Oh ternyata emang betul ya seperti itu gitu teman-teman. Semoga nantinya ketika kalian mulai memahami ke sana, berpikir wajar ke sana, nanti juga kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu tuh sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.